Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari 12 Akuntansi 3. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sumber dan jenis pendapatan desa. Jadi, pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Sedangkan rekening desa sendiri adalah rekening tempat menyimpan uang dan menampung seluruh penerimaan desa yang dapat digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam satu rekening pada bank yang ditetapkan. Jadi, ini artinya jika menurut pengertian rekening desa sekaligus menjawab apa yang sering ditanyakan terkait boleh dan tidaknya desa mempunyai rekening lebih dari satu. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tepatnya di Pasal 72 Ayat 1, dikatakan bahwa sumber pendapatan itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, pendapatan asli desa, yang kedua, alokasi anggaran, pendapatan dan belanja negara atau yang disebut APBN, yang ketiga, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, kabupaten atau kota, yang keempat, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota, yang kelima yaitu bantuan keuangan dari APBN provinsi dan APBN kabupaten atau kota, yang keenam hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan yang terakhir adalah lain-lain pendapatan yang sah. Yaitu yang pertama ada pendapatan asli desa atau yang disebut PAD. Jadi pendapatan ini murni upaya yang dilakukan oleh desa untuk menambah penerimaan yang kemudian dimasukkan ke dalam rekening kas desa. Jadi pendapatan asli desa sendiri terdiri dari beberapa jenis dan objek pendapatan sebagaimana yang diuraikan, yaitu ada yang pertama hasil usaha desa, yang kedua hasil aset antara lain tanah kas desa seperti tambatan, perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya dan sebagainya. Yang ketiga ada swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa. Yang keempat adalah pendapatan asli desa antara lain yaitu hasil pungutan desa. Yang kedua adalah pendapatan transfer untuk kelompok. Pendapatan transfer sendiri bersumber dari dana yang berasal dari pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten yang dilakukan melalui transfer dari rekening kas pemerintah menuju ke rekening kas desa. Pendapatan ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama ada dana desa atau yang disebut DD. Yang kedua adalah bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota. Yang ketiga adalah alokasi dana desa atau ADD. Yang keempat adalah bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan yang kelima bantuan keuangan dari APBD kabupaten atau kota. Yang ketiga yaitu pendapatan lain. Pendapatan lain ini merupakan kelompok pendapatan yang diterima desa yang bersumber dari kerjasama desa, dana CSR, bunga bank, hibah, dan lain sebagainya yang sah. Yaitu yang pertama ada penerimaan dari hasil kerjasama desa, yang kedua ada penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, yang ketiga adalah penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, yang keempat ada koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank, dan pendapatan lain desa yang sah. Dokumen yang harus disiapkan sebelum melapor SPT secara online. Yang pertama, pelaporan SPT secara umum. Yang kedua, membutuhkan dokumen. Yang ketiga, identitas nomor pokok.
wajib pajak atau yang disebut NPWP. Dan yang keempat adalah bukti potong pajak apabila Anda memiliki penghasilan yang telah dipotong pajaknya oleh pihak pemberi kerja. Secara khusus, apabila Anda menggunakan formulir 1770, Anda pun perlu mempersiapkan beberapa lampiran sesuai dengan jenis SPT tahunan Anda sebagai, yaitu jika wajib pajak atau yang disebut WP menggunakan metode pembukaan, maka WP perlu melampirkan laporan keuangan. Jika WP menggunakan metode norma atau yang disebut NPPN, maka WP perlu melampirkan laporan peredaran bruto. Jika menggunakan perhitungan berdasarkan PP 46 tahun 2013 dan PP 23 tahun 2018, maka WP perlu melampirkan laporan peredaran bruto. Jika syarat membuat NPWP sudah dapat kamu penuhi, sekarang kamu sudah bisa mengajukan pembuatan NPWP untuk wajib pajak pribadi. Membuat NPWP dapat dilakukan secara online ataupun secara offline. Berikut adalah opsi pembuatan NPWP, yaitu datang langsung ke kantor pelayanan pajak atau KP2KP terdekat tempat tinggal atau usaha. Yang pertama, siapkan dokumen persyaratan yang telah difotokopi. Yang kedua, datang ke KPP terdekat dari alamat pada KTP Anda. Yang ketiga, isi formulir pengajuan NPWP. Yang keempat adalah serahkan berkas ke petugas pendaftaran. Yang terakhir, menerima tanda terima pendaftaran wajib pajak. Yang kedua, mengirim lewat kantor pos formulir pendaftaran beserta dokumen yang disyaratkan ke KPP terdekat tempat tinggal atau usaha, yaitu sebagai berikut. Adapun langkah-langkah untuk mendaftar NPWP yaitu sebagai berikut. Yang pertama, buka halaman erek.pajak.go.id dan klik daftar. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua, masukkan alamat email yang masih aktif agar verifikasi bisa dilakukan. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga, buka link verifikasi yang telah dikirim melalui email. Yang keempat, lakukan pengisian data diri secara lengkap agar bisa melangkah ke proses selanjutnya. Pastikan data diri yang diisikan adalah benar. Contohnya yaitu sebagai berikut. Yang kelima, setelah pengisian data diri selesai, buka email dan klik link verifikasi. Contohnya di bawah sebagai berikut. Yang kedua yaitu membuat NPWP. Yang pertama, masuk ke sistem e-registrasi dan pilih menu pengajuan NPWP. Contohnya yaitu sebagai berikut. Yang kedua, ada isi kategori wajib pajak. Yang ketiga, isi identitas kamu dengan baik dan benar. Contohnya sebagai berikut. Yang keempat adalah untuk menu penghasilan, kamu dapat memilih 4 pilihan jenis pekerjaan, yaitu yang pertama pekerjaan dalam hubungan kerja, yang kedua kegiatan usaha, yang ketiga pekerjaan bebas, dan yang 4 lainnya. Adapun contohnya yaitu sebagai berikut. Yang kelima, isi alamat tempat tinggal. Alamat tempat tinggal ini adalah domisili tempat kamu tinggal saat ini, yang seharusnya belum tentu sama dengan KTP, tetapi sebaiknya isi saja kolom tempat tinggal sesuai dengan KTP. Isi semua kolom, namun jika tidak ada boleh dikosongi saja. Yang keenam adalah isi alamat sesuai KTP. Contohnya sebagai berikut. Yang ketujuh, isi alamat usaha. Jika karyawan dapat langsung pilih next atau selanjutnya. Yang kedelapan, isi tanggungan dan gaji. Tanggungan maksimal adalah 3. Jadi jika kamu memiliki lebih dari 3 anak, tetapi diisi maksimal 3. Yang kesembilan, isi persyaratan. Yang pertama, pilih metode pengiriman berkas. Yang kedua, jika kamu pilih metode unggah, maka silakan unggah scan KTP pada tombol upload. Yang terakhir adalah isi pernyataan. Yang pertama, klik 2 centang benar dan lengkap. Yang kedua, klik finish. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.